terkasih di dalam Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya. Dan saya saat ini bersama dengan keluarga Bapak Mariono. Bapak Mariono adalah salah satu jemaat di Gereja Kristen Jawa Juwiring. Bagaimana Pak Mariono? Apa kabar? Baik. Bu Mariono? Baik Pak. Ya, Mas Denny? Baik Pak. Mbak Nina? Baik Pak. Ya, ini Bapak Mariono beserta istri, ini Mas Denny, putra dari Pak Mariono, dan ini Mbak Nina, itu istri dari Mas Denny. Baru berapa bulan ya menikah ya? Bulan Februari ya sekitar 4 bulan. Ya, ini pengantin baru. Pengantin baru 4 bulan menikah, baru 4 bulan menjalani hidup berumah tangga. Dan baru 4 bulan ternyata sekarang situasinya sudah berbeda, tidak seperti waktu sebelum menikah. Artinya corona belum datang, Bu. Ya, corona belum datang. Baik, kita akan berbincang-bincang soal aktivitas keluarga di tempat ini, tentang apa yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam situasi yang ada saat ini. Bapak Mariono ini adalah petani dan dia menggarap sawah miliknya sendiri. Karena ada petani yang mengerjakan sawah milik orang lain, tapi Pak Mariono ini mengerjakan sawah miliknya sendiri. Usia sudah berapa Pak Mariono? Usia saya kurang lebih ya, lahiran tahun 1955 itu berapa Pak? 1955 berarti berapa Mas? 1600 65. 75 atau 65? 65 ya. 65. Ya. Saya itu 56 lahirnya, dan sampai sekarang itu berapa? 55 itu. Oh ya. 65. 5. Nah, Ya. Sehat? ya seperti ini, sehat sekali. Wah, sehat, puji Tuhan. Amin. Di usia yang 65 ini, apa yang Bapak kerjakan tiap harinya, aktivitas apa? Masih ke sawah Pak ya? Masih Pak. Nyangkul di sawah. Oh, nyangkul. Oh, Kuat berapa lama Pak kalau nyangkul Pak? ya menurut kebutuhan Pak. Oh, menurut kebutuhan. Ya kalau benar-benar harus dikerjakan selesai ya sampai jam setengah 12. Oh, masih kuat ya? Oh, jos. Ya. Jadi ini di usia yang sudah lanjut tetap melakukan aktivitas pekerjaan ke sawah, nyangkul dan lain sebagainya. Nah, kalau di rumah itu ngapain aja? Itu di sawah nyangkul. Nah, kalau di rumah? Ya melanjutkan aktivitas di rumah. Ya. Maksudnya aktivitasnya seperti apa? Oh, gitu Ya. aktivitasnya. Ya itu tidur, istirahat. Oh, istirahat. Karena setelah istirahat baru mengerjakan kerjaan yang lain. Ya. Itu Pak. Ya ada istilahnya sampingan apa? Ngoni apa namanya? Jadi Jawa aku rancet toh. Ingon-ingon ini dulu Pak, istilahnya. Oh, ingon-ingon. Ya, ingon. Peliharaan. Ya, itu tadi pelihara. Bapak itu orang tua itu begini ngomongnya, nek penake Jawa itu lebih enak. Oh, ya. Monggo. Nggih, ngaten Pak. Mboten sampun mantuk saking saben niku istirahat. Bar istirahat aktivitas mulai nggih menika nggih makan ayam kan enggak kok sithik-sithik kula ajar ternak ayam Bangkok Pak. Ya. Itu udah terus gitu. Sing anak ini yang cipte. Nah, aku dulu. Nah, apa? Tidak tersenjang. Nek setelah pulang dari sawah
istirahat sebentar, setelah itu baru udah bangun. Ya melihat posisi ayam, memberi makan, beli. Mau melihat posisi ayam, maksudnya ayamnya sedang duduk, Iya. sedang berdiri, sedang tidur gitu. Ya enggak begitu. Oh. Posisi ayamnya itu ya istilahnya bagaimana ya? Lapar dan tidaknya itu kan di sini kelihatan kalau ayam itu. Oh, gitu. Oh. Namanya apa tuh? Telehnya. Oh iya. Dan teleh kan ketok ngono. Oke. Itu Pak. Jadi ini keseharian bertani dan beternak ayam. Bangkok. Ayam Bangkok. Wah, itu. Sudah pernah panen Pak ayam Bangkok ya? Ya orang baru pemula Pak, belum ini. Kita Oke. istilahnya apa nih? Belajar. Coba-coba belajar. Oh, baru coba-coba untuk beternak. Nah, gitu. Ini kok ada mesin jahit ini apa Pak Mariono juga penjahit? Nah, itu dulunya aja jahit, berhubung udah usia lanjut ya belum lanjut sebetulnya karena sesuatu hal ini kok meripat kula setunggal niku terpaksa harus operasi Pak. Nah itu setelah operasi sebetulnya bagus hasilnya. Setelah saya diberi saran dari dokter, Pak Mariono harus pakai kacamata gelap kalau keluar. Itu selama minimal 6 bulan, maksimal 1 tahun. Itu dari dokter Unwa. Nah setelah itu saya baru dapat sebulan itu udah merasa enak Pak. Saya ke sawah, wah nggak usah pakai kacamata hitam lah, dan dekat apa ya, menawi di anu Jadi jangan dikira- geleleng, ya. orang tua yang geleleng gitu. Dikira gaya. Ya. Ya. Nah, terpaksa saya lepas. Setelah dapat seminggu merasakan Pak, ini apa ya seperti ganjel gitu, terus keluar air mata terus, pedes. Waduh, ini kesalahan saya sendiri. Akhirnya saya ya terus saya berhenti untuk itu Pak. Masalahnya apa? Penglihatan itu udah enggak bisa normal. Suatu contoh, kita garis itu udah saya ukur 12 cm, 12 di garis itu. Saya lihat miring Pak, selalu miring. Nah, ini saya terpaksa berhenti. Langganan-langganan juga sebetulnya masih ingin jahit, tapi saya tidak bisa. Bapak, saya itu kalau kerja menjaga kualitas Pak. Nah, itulah Pak, karena ini makanya ini saya sudah jadikan satu, sudah tidak kita kerjaan jahit lagi Pak. Berarti mau dijual ini? Kalau ada yang mau udah silakan. Oh. Gitu. Tapi kalau ini kalau semuanya kalau nggak 1 miliar nggak saya jual. Wah, ya nggak ada yang mau beli Pak. Nah ya kan Itu berarti nggak niat dijual itu. ya Hanya- niat, ya niat. Bapak mau beli. Enggak, saya nggak bisa jahit. Oh gitu ya udah Ya. itu gitu aja pokoknya. Saya bisa nyanyi ngomong. Nah, itu untuk menang-menangan Pak. Masa riwayat hidup saya di sini letaknya di mesin jahit ini. Iya. Gitu. Nah, untuk Bu Mariono sendiri aktivitas sehariannya apa Bu? Ya, ibu rumah tangga di rumah ya ngerjain, Iya. ya masak, ya nyuci, ya bersih-bersih, Iya. kadang kala. Kadang-kadang. Pun langsung nopo mulai Pak. Nah, kosong Nggih. tidak malah kayak ruang terus. Dados pancen nggih kegiatan aktivitas sehari-hari memang kita jalani. Ya. Dulu juga bantu Bapak jahit juga ya? Mungkin, memang dia bantu jahit, sampai nggih pun terakhir boten jahit, kalau kiampang nggih pun boten niku jahit mengetok. Nah, ilmu jahit menjahit nggak diwariskan ke anak misalnya? Emang udah jadi ini Pak, jadi apa ya, keinginan saya istilahnya anak atau cucu saya jangan sampai seperti saya. Itulah keinginan saya. Apa jahit itu
Sulit apa? Ya bagaimana? Itu memang kalau dia itu memerlukan kesabaran. Benar Pak. Masalahnya apa? Suatu contoh. Kita ada orang jahitan, orang menjahit kita Pak. Nah, kerja ini seminggu. Ya, mau seminggu bulanan ada halangan kan. Kita tidak jadi. Dan di situ dengan otomatis yang ngambil itu kadang-kadang marah. Nah, kalau tidak sabar, wah, benar-benar Pak. Orang itu kalau sudah padahal dia ngambil itu mau dipakai, dan otomatis kan dia juga ini Pak, marah-marah dan lain itu. Iya. Itu luar biasa kalau. Berarti ngambil langsung dipakai di sini gitu ya? Ya dicoba juga kan dipakai. Dicoba, dipakai. Oh iya, iya. Gitu. Nah untuk Mas Denny, ini saya dengar dulu pernah kerja di Cikarang. Terus karena sesuatu hal memang harus pulang. Iya. Saat ini aktivitas apa yang dilakukan Mas Denny di Ya, dalam hari-hari saat ini? untuk saat ini ketika memasuki sebelumnya saya punya planning Pak. Sebelumnya pulang itu punya planning, tapi ya keadaan tidak memungkinkan karena pandemi corona ini yang ya bisa dibilang wabah virus ini yang belum bisa pergi dari negeri kita juga. Itu ya memaksa saya untuk tidak melakukan apa yang sudah saya planning bersama istri saya ya. Kemudian saya mengambil langkah untuk ya bantu-bantu orang tua dulu di rumah, terus karena orang tua ada kegiatan itu tadi coba untuk menernak ayam Bangkok. Bapak kan istilahnya ngasih masukan ke saya gimana caranya, terus merawatnya gimana, terus kemudian saya ya lebih banyaknya untuk mencoba ngadu, bahasanya apa ya, narung gitu loh Pak, adu jago gitu. Bisa untuk ya melihat gimana sih kurang apa, terus cari pengalaman-pengalaman sama teman-teman gitu. Biasanya sih terus ya jam-jam biasanya nanti Pak jam-jam 9, jam 8 itu saya ada meeting. Soalnya ada kerjaan lain yang menuntut saya untuk meeting. Biasanya istri saya sering tanya, kemana yang meeting, saya bilang gitu. Meeting dengan ayam itu ya? Enggak, meeting di Cakro situ loh Pak. Oh iya. Jadi Iya. biasanya saya meeting di situ jam 9 malam, nanti nyampe jam berapa gitu. Ya bahasa gaulnya kan meeting Iya. ya. Kalau enggak gitu ya istri pasti wow, ya kan. Ya, jadi ini Mas Denny ini juga sedang mencoba beternak ayam. Ya, karena ayam Bangkok itu ya memang mahal ya harganya ya. Mahal dan memang dilihat harus kualitasnya juga. Nah Mbak Nina sendiri apa yang dikerjakan setiap harinya saat ini? Untuk sementara selain jualan online shop, saya mencoba merambah ke dunia jualan daster Pak. Sama kemarin sebelum daster itu sempat jualan gula aren sama instan jahe kayak gitu. Nah selain itu saya juga bantuin ibu di rumah ya, bersih-bersih, bantuin masak dan segala macam ya, ada kegiatan di rumah kayak gitu aja. Iya. Jadi kita juga harus memanfaatkan pandai-pandai untuk memanfaatkan media sosial, memanfaatkan ya kemajuan zaman. Ya. Dagang tidak harus di rumah, tapi dagang lewat media juga bisa. Istri saya juga, jadi ya memanfaatkan itu all shop, All shop ya, Ya. online shop. online shop itu. Nah itu dengan spray, terus ini juga mulai dengan makanan tapi hanya lewat ya itu lewat online itu. Ya lumayan juga hasilnya. Dan ketika kita saat ini ternyata keadaan kita saat ini justru semakin menurun karena
banyaknya dari ya orang-orang yang terkena virus corona. Kan grafiknya sekarang kalau di daerah kita bukan turun, tapi kan semakin naik, semakin naik. Nah, apa yang dirasakan oleh Pak Mariono dan Bu Mariono, nah, dengan melihat ini tadi grafik dari penambahan pasien semakin naik, meskipun di daerah lain ada yang turun, tapi kalau di tempat kita saat ini terus bertambah. Apa yang dirasakan? Kalau saya merasakan, ya ini sebelum corona dulu Pak ya, saya ceritakan nanti sampainya di sini. Itu ceritanya, makanya anak saya yang Denny saya suruh pulang. Itu awal mulanya begini. Sebetulnya dia masih di Cikarang, gitu. Awal mulanya ibu sakit, saya juga sakit, gitu loh. Nah, ibu mumet, saya mau bawa ke Pak Haris, saya nggak bisa, waduh, bagaimana? Ini timbul perasaan saya, bingung, ini bagaimana? Nah, terus saya punya inisiatif, pokoknya anak saya salah satu harus menemani bapak ibu di rumah. Itu awal ceritanya begitu Pak. Nah, terus apa? Akhirnya semua anak saya hubungi, ya Mas Eko, ya Putra berapa toh? 7 Pak. 7. Iya, ini Ragil. Berarti KB keluarga Iya besar. betul. Ya. Nah gitu. Itu. Terus akhirnya semua ini semua menyetujui. Baik begitu, Denny aja dengan Nina harus menemani bapak ibu di rumah. Ya, dan itu pulang. Saya sendiri sebelum pulang, Nina juga anak itu kan anak menantu. Walaupun anak menantu saya anggap anak saya sendiri. Saya telepon juga, Nin, kamu pengantin baru terus nganggur, enggak sedih loh, enggak apa-apa. Saya bersyukurnya gitu, langsung pulang. Nah, setelah pulang, nah di sini Pak, saya merasa bersyukur sekali. Sampai di rumah, seminggu sesudahnya itu langsung corona datang dan betul-betul luar biasa. Saya tidak merasakan apa-apa. Suka cita, betul-betul. Ya. Sebab apa? Saya sudah ada yang mendampingi. Gitu loh. Berarti saya juga sampai sekarang Pak, saya tuh tidak ada rasa untuk dulu ini enggak. Tahunya pagi kalau udah berangkat sawah, jangkul akan gitu. Ya. Karena perasaan itu tidak ada, ketakutan untuk ini itu enggak. Saya hanya berserah pada Tuhan. ya, karena memang ada juga mau tidak mau orang yang takut. Jadi saking takutnya, jadi malah ya dia berbuat yang sebetulnya di luar nalar. Misalnya karena saking takutnya ada orang yang bertamu disuruh pergi. Saking takutnya malah dia mengurung diri di rumah menjadi jenuh dan stres, kan gitu. Tapi memang ada yang bersikap biasa-biasa saja, ya menganggap ya ini biasa, meskipun harus ada cara hidup yang berbeda dari dulu. Ya, seperti kita sekarang ini kan ketika bertemu nggak boleh lihat wajah, hanya melihat mata saja, ya hidung ke atas. Dan ya nanti ya yang menyaksikan kita nanti itu ya nggak akan tahu wajah kita seperti apa. Tapi yang jelas kita tidak perlu takut sih sebetulnya. Ya, kita tidak perlu takut karena apa? Segala sesuatu itu di bawah kendali Tuhan. Dan apapun yang terjadi itu kan kita tidak bisa untuk mengelak dari kehendak Tuhan. Tuhan maunya ini ya ini kan gitu. Ya, begitu. Ya kita bersyukur Pak Mariano tetap berserah diri, tidak takut. Meskipun jangan sampai seperti kebanyakan orang tidak takut terus sembarangan. Ya. Sembarangan artinya tidak mau menjaga diri kan. Pergi kemana tanpa tujuan yang jelas dan lain sebagainya. Tetap kita harus menjaga diri kita, mengindahkan protokol yang ada. Kalau Bu Marina sendiri takut enggak? Sampai Pak buatan dari ini
Le kok ning omah kok kayane ora penak, sumpek temen mbok ayo metu dolan ndi tapi ya awake dhewe kudu hati-hati ning kula ngeten. Ya. Sendiri. Ya kalau saya di dalam rumah ya sumpah, makanya sering ya kadang-kadang keluar ke teras gitu. Keluarnya ke teras. Nah ini sambil kita ngobrol-ngobrol ya juga untuk menghilangkan kejenuhan, untuk kita bisa bertemu, tombol kangen, obat kangen kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai keluarga. Nah, Mas ini Kalau saya secara pribadi ya saya merasa santai aja sih Pak. Ya cuma di awalnya seperti yang bapak saya ceritakan tadi, yang mengharuskan saya untuk menemani orang tua ataupun mendampingi orang tua di rumah itu ya banyak ya masukan ataupun suara yang tidak mengenakan bagi saya. Itu mungkin ya ada, bisa dibilang jangan pernah bangga kalau hidupmu masih disponsori orang tua. Secara tidak langsung kan saya juga harus melatih kesabaran diri saya sendiri Pak. Kalau enggak terlebih masih ya bisa lah dikatakan muda, gejolak muda kan pasti gimana sih Pak. Nah itu saya masih menolak untuk bersabar. Terus terlebih tadi seperti yang Bapak bilang, Pak Pendeta bilang tadi, semua di bawah kendali Tuhan. Jadi ya saya pasrah aja ya. Oke, it's okay. Orang lain mau berkata apa, yang penting saya menjalani apa yang harus saya jalani. Saya pasrah aja Pak. Ya, orang bilang kan Pak, dunia kan bilang pasrah semarang marah Gusti. Wis apa wae sing mbok percayani, apa wae sing mbok imani, tapi kanthi wicaksana kuwi bakal kepenak uripmu. Nah, itu yang jadi dasar saya, yang membuat saya jalani 4 bulan terakhir inilah. Saya merasa santai aja mau orang berkata apa. Saya berusaha seperti itu terus. ya karena hidup kita itu kan orang lain tidak akan merasakan. Pertama, apa yang kita rasakan, orang lain juga tidak akan tahu apa yang kita lakukan. Kalau orang lain ngomong kan gampang, tapi kan hidup itu kan antar orang per orang, prinsipnya dan cara menjalani hidup kan berbeda. Tidak bisa, dan kita tidak bisa untuk menilai orang lain, bahkan kita tidak bisa juga menjadi orang lain. Kita kan harus menjadi diri kita sendiri. Yang meniru bisa, tetapi ketika kita meniru membuat kita tidak memiliki jati diri. Ya biarlah orang berkata apa, tetapi yang jelas ya ini kehidupanku. Terimalah, namanya juga orang. Kita berbuat baik ya diomong, berbuat jahat ya lebih lagi daripada itu. Nah memang dalam situasi saat ini banyak harapan yang harus pupus di tengah jalan, tetapi juga ada harapan-harapan yang tertunda, artinya bisa dilakukan di lain kesempatan. Ya memang kita harus menata diri, kita harus betul-betul berlatih. Karena saya pikir ketika virus ini ada kan bukan karena ada dengan, entah itu ada dengan sendirinya atau isunya itu karena dibentuk, tetapi yang jelas ketika virus ini ada, kita jangan sampai untuk ya berpikir tentang virus saja. Ini kejadian alamiah yang dulu ada virus-virus yang ada, tetapi kita juga harus mencari kehendak Tuhan di balik peristiwa yang terjadi. Karena seperti yang saya katakan tadi, semua ada di dalam kendali Tuhan. Dan semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu pasti izin dari Tuhan. Ya, seperti kisah Ayub. Ya, kita tahu Ayub orangnya saleh, orangnya baik, tapi dia menerima sesuatu yang sangat-sangat memprihatinkan. Tapi di balik peristiwa itu kan ada maksud Tuhan. Nah, kita pun juga harus mencari itu. Jangan, wah ini virus biasa, nanti kalau vaksin sudah ketemu semua akan baik-baik saja. Tapi saya pikir kita harus belajar dari kehidupan kita, mencari kehendak Tuhan. Untuk Mbak Nina, gimana yang ditakutkan
Maksudnya merasa takut atau biasa saja? Biasa saja sih Pak. Semuanya saya sama suami saya kita jalin dengan santai ya, dibawa santai, sukacita. Karena dibalik semua ini ya pasti ada rencana Tuhan gitu. Dulu pertama bapak telepon nanya saya Bapak itu maksudnya bapak saya atau Bapak bapak? Mariono. Oh itu jelas Mbak. Bapak Mariono telepon saya, gimana Nduk, mau masak pengantin baru nanti nganggur. Tapi di situ saya percaya apa yang Tuhan katakan lewat suami saya, bahwa kalau kita nanti nggak kerja di Cikarang, kita pasti akan mendapatkan penghasilan kok, yang entah nanti dari jalan apa, kita percaya aja. Lebih baik kita tetap berpenghasilan, pasti ada ya, nggak seberapa pun, tapi kita tetap berpenghasilan, walaupun kita nggak mendapatkan penghasilan tetap, tapi kita tetap berpenghasilan kayak gitu. Jadi ya dibawa nikmatin aja gitu, tetap enjoy. Iya. Sedikit Pak tambahan itu, karena saya memberikan masukan ke istri saya waktu itu sebelum kita mengambil langkah dan memberanikan pulang itu, kita terutama saya menguatkan istri saya gini, lebih baik berpenghasilan tetap atau tetap berpenghasilan. Saya kuatkan gitu, saya berikan option, pilihan kayak gitu. Kamu ingin aku untuk tetap berpenghasilan atau penghasilannya tetap? Jadi di situ saya biar istri saya mengolah sendiri apa yang saya katakan tadi. Kalau penghasilan tetap ya tetap seperti itu terus kan kehidupan kita. Tapi kalau tetap berpenghasilan, mau dimanapun, mau istilahnya dibuang di tengah laut pun, kamu bakalan tetap berpenghasilan. Saya kuatkan seperti itu. Jadi ya walaupun sendirinya saya itu, diri saya sendiri juga saya secara tidak langsung lemah sebenarnya Pak, tapi saya mencoba menguatkan istri saya dulu. Nah ketika saya melihat istri saya mulai kuat, di situ saya tergugah, istri saya aja mampu, kenapa saya tidak? Saya di situ mulai ya mencoba sedikit-sedikit, terus kemudian Ya, seperti ini. itulah gunanya keluarga saling menguatkan. Yang kadang-kadang kita rapuh, tapi kita harus memberi kekuatan. Tapi justru dengan kita rapuh, kita bisa memberi kekuatan, juga memunculkan dengan sendirinya kekuatan dalam diri kita kan gitu. Jadi memang keluarga itu kan saling menopang, saling menguatkan. Karena apa? Tuhan mengatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu adalah kawan sepadan. Sepadan itu sejajar. Sepadan itu bukan hanya sejajar derajatnya, kedudukannya, tetapi sepadan dalam hal menjadi rekan kerja. Rekan kerja untuk setia kepada Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Rekan kerja juga untuk menjalani hidup ini kan. Ya karena masih ada juga sih termasuk ketika seorang laki-laki dia nyapu rumah, dia terus mencuci baju, terus jerengi bahasa Indonesia apa? Menjemur. Itu ada yang ngomong juga, mosok sih laki-laki kok melakukan pekerjaan perempuan. Ya memang ada seperti itu, tapi ya cuek aja sih. Yang penting kan kita tuh rekan kerja, tidak ada namanya pekerjaan laki-laki, pekerjaan perempuan. Sejak semula itu seperti itu. Andai kata waktu itu pernah ada pembagian laki-laki dengan perempuan dengan jenis pekerjaan, itu kan bentukan manusia. Tapi kalau kehendak Tuhan dari semula kan tidak seperti itu. Nah, jadi kita bersyukur keluarga di sini tetap baik saja keadaannya, tetap kuat di dalam iman. Justru juga di dalam momen kali ini kita juga harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, memang tidak mudah merefleksikan segala sesuatu yang terjadi. Ya, kita, loh kenapa kok Tuhan memberikan virus ini? Apakah manusia sekarang ini berdosa? Apakah manusia saat ini memang sudah jauh dari Tuhan? Banyak, karena saya mengatakan kepada jemaat bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Tuhan jauh.
manusia dengan sesama juga jauh. Nah sekarang kan kita diingatkan, ketika kamu berdosa, engkau tidak boleh masuk ke pelataran, nggak boleh masuk ke bait Allahmu. Sekarang gereja ditutup. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan sesamanya kan rusak juga, jauh. Nah sekarang kita mau salaman aja tidak boleh, duduk harus atur jarak dan lain sebagainya, harus pakai masker dan lain sebagainya. Nah ini juga menunjukkan bahwa kita diingatkan, dulu kamu berdosa, sekarang kamu sudah diselamatkan, janganlah berbuat dosa lagi. Dan kita wajib untuk membersihkan diri, sering mandi, cuci tangan. Nah itu mengingatkan kita bahwa kita harus sering membersihkan hati kita, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran yang melekat, bukan kotoran debu tapi kotoran-kotoran dosa dan lain sebagainya. Kalau kita bisa merefleksikan hal itu, sehingga itu yang harus kita cari kan, bukan hanya sekedar apa sih yang harus saya lakukan di masa pandemi ini, aktivitas saya, pekerjaan saya, tapi kita harus merefleksikan juga, loh ini loh mau Tuhan seperti ini, mau Tuhan seperti ini. Dan memang ini juga sesuatu awal yang baik ketika jemaat kita semua itu beribadah di rumah kita masing-masing. Kita diingatkan bahwa bait Allah itu bukan hanya di gereja, tapi bait Allah itu ada di dalam keluarga, ada di dalam hati kita. Nah kalau nggak ada corona yang datang kan jarang kita berdoa barengan dengan anggota keluarga. Malam ya berdoa sendiri-sendiri mau tidur, bahkan mau berdoa yang satu hadap sana, saya hadap sana. Tapi justru dengan adanya corona itu kita sebagai orang-orang percaya membangun misbah, membangun bait Allah di tengah keluarga kita masing-masing beribadah. Meskipun ketika nanti kita sudah kembali normal kan harus kembali lagi ibadah kita di gereja. Namun ketika nanti kita sudah bisa kembali beribadah di gereja, perlu diingat, dalam masa pandemi ini kita sudah membangun misbah keluarga, dan itu terus dilestarikan, terus diadakan. Sebetulnya tidak hanya setiap minggu, tidak hanya hari Minggu saja sih, tetapi setiap hari memang kita harus membangun bait Allah. Entah itu dengan berkumpul bersama, malam mau tidur kita berdoa syafaat bersama, itu harus kita bangun. Karena selama ini di dalam keluarga yang terjadi, kita ya tetap memikirkan itu. Pulang kerja capek tidur, entah istri bersih-bersih rumah atau enggak pernah untuk ada waktu bercengkrama dengan keluarga. Berdoa pun jarang, berdoa sendiri-sendiri. Yang satu makan dulu, yang satu nanti, nah berdoanya sudah, ini berdoa dulu, ini nanti berdoa. Nah sehingga memang misbah keluarga ini perlu kita bangun di tengah keluarga kita. Nah, itu jadi tindakan-tindakan secara fisik kita lakukan, tindakan-tindakan rohani juga perlu kita lakukan. Kita bangun keluarga kita bukan hanya tempat untuk ya bertumbuh, tempat untuk beristirahat, tetapi sebagai tempat untuk memuji menyembah Tuhan. Ya, saya pikir itu yang harus kita lakukan, dan saya percaya keluarga di sini juga sudah melakukan. Seperti Pak Mariono ini kan ya pernah menjabat sebagai majelis gereja, tetapi karena secara periode itu sudah habis, maka digantikan yang lain. Besok ketika yang lain habis, bisa juga jadi majelis kembali. Nah sekarang untuk saat ini apa yang perlu kita lakukan? Ya, berkaitan dengan banyak hal. Maksudnya harapan kita bagaimana? Apakah virus itu biar tetap ada? Apakah virus itu segera berakhir sehingga kita beraktivitas dengan normal? Kira-kira bagaimana Pak Mariono? Kalau saya
corona ini tidak bisa apa ya komentar apa Pak. Ini masalah mau ada mau enggak saya tidak bisa. Kapan hilangnya corona ini enggak ada di dalam pikiran saya bagaimana enggak. Terus ya udah kita jalani aja dengan berserah pada Tuhan saya sendiri. Ya. Ya dalam doa dan permohonan pada Tuhan itu ya saya selalu memohon supaya lekas hilang corona ini, yang ambil aku diambil Tuhan gitu. Kalau saya gitu enggak entah kapan saya enggak Terserah Tuhan lah. iya saya hanya berserah. Mas Denny, Ya tadi Pak, dan ya kembali lagi lah, semua diciptakan diadakan ya pasti pada akhirnya akan berakhir juga, entah itu kapannya dan dalam berapa lamanya itu kan masih rahasia juga. Walaupun nanti kedepannya ada vaksin atau apa, itu belum tentu menjamin juga. Ya. Menurut saya pribadi loh itu Pak. ya memang kita tidak tahu semua rahasia Tuhan. Tapi yang jelas ada lagu, ya langkahku Tuhanlah yang membimbing. Na. Jadi dari lagu itu tiap langkahku Tuhan yang membimbing. Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi yang tahu pasti Tuhan beserta dengan kita. Itu adalah kuncinya. Saya sendiri juga masih merefleksikan mau Tuhan itu apa toh atas kita dengan kejadian seperti ini. Yang jelas dengan kejadian seperti ini kita harus merubah cara hidup kita ya. Seperti itu tadi himbauan new normal, berarti harus ada perubahan. Dan saya pikir bukan hanya perubahan soal tatanan kehidupan, tapi perubahan diri, perubahan hati kepada Tuhan. Ya, begitu Bapak Mariono, sekalian Ibu, Mas Denny dan Mbak Nina. Terima kasih atas waktu yang diberikan, dan biarlah keluarga di sini juga senantiasa seperti yang diharapkan, yaitu menjaga diri, memenuhi protokol kesehatan, menjaga diri dalam arti ya secara fisik dan rohani, dan teruslah membangun bait Allah di dalam rumah kita masing-masing. Begitu saudara yang terkasih, pertemuan kita dengan keluarga Bapak Mariono dan juga Mas Denny. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan keluarga yang lain tentunya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.